Sebab momen-momen ini justru kebaikan ini yang menepis musibah, yang menjauhkan kita dari bala, dari musibah. Mesti protokol, oke, protokol, bismillah, silakan protokol, ya begitu. Tapi jangan dipertentangkan antara protokol sama sholat jamaah. Jangan dipertentangkan protokol dengan nuntut ilmu. Bisa protokol kesehatan, prokes, nuntut ilmu jalan terus. Bagaimana mengatur keimanan di saat zaman wabah ini, dan bagaimana para sahabat-sahabat Nabi dahulu menghadapinya, agar kami para awam mampu menguatkan iman. Ya, musibah kayak begini, kita hidup selama hidup di dunia, kita bakal melalui momen-momen musibah, momen-momen krisis. Dan yang kena krisis dan musibah di kalangan umat manusia bukan kita doang. Jangan kepedean, ini nih musibah cuma kita doang yang begini. Enggak, bukan kita doang. Zaman Nabi ada dengan musibahnya sendiri. Zaman nabi-nabi terdahulu dengan musibahnya sendiri. Sebelum kita, Nabi Musa, bagaimana dulu penyembelihan terhadap bayi, penindasan penjajahan terhadap Bani Israel, ditenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, berapa puluh tahun tuh berlalu. Zamannya Nabi Ibrahim, musibah Namrud terhadap beliau. Zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Nuh, hingga berakhir ditenggelamkan seluruh bumi. Yang selamat cuma Nabi Nuh dan kaumnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan zamannya Nabi Muhammad, apa Nabi enggak dapat musibah? Siapa yang dilemparin batu? Nabi Muhammad dilemparin batu. Nabi dicekik dari belakang. Nabi diembargo, ditindas, diembargo, dikucilkan, diasingkan di Syi'ab Bani Hashim. Kemudian juga ancaman pembunuhan, hingga Rasulullah hijrah keluar dalam kejaran untuk dibunuh. Udah hijrah pun enggak hidup tenang. Selalu ada ancaman penyerbuan. Berapa jihad yang dilakoni oleh Rasulullah SAW, gempuran dari musyrikin, gempuran pengkhianatan dari masyarakat Yahudi, gempuran dari orang-orang Romawi. Peperangan terjadi, musibah demi musibah, bencana demi bencana. Maaf, Nabi punya anak, anaknya Rasulullah tuh ada 4 perempuan, 3 laki-laki. Semuanya meninggal di hidupnya Rasulullah, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Bayangin, punya anak 7, 6 Nabi yang nguburin sendiri. 6 Nabi yang nguburin sendiri anaknya beliau. 3 istri, Rasul menguburkan 3 istri beliau, Siti Khadijah dan ada 2 istrinya Rasulullah yang dikuburkan. 2 istri di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga anak lakinya Nabi, semuanya meninggal masih kecil. Yang meninggal di pangkuan Rasulullah, Sayyidina Ibrahim. Ya. Bayangin. Kemudian lagi momen-momen musibah, semuanya dapat musibah. Bukan cuma kita doang yang dapat musibah. Jadi jangan kita egois, ini cuma kita doang yang kena musibah gini. Yang lain nggak pernah kena musibah. Kita mah masih enak, masih nikmat, alhamdulillah. Musibah, alhamdulillah. Kita ngumpul di sini, kita hadir, kita mendengar, kita sehat.
Mata masih bisa ngelihat, kuping masih bisa mendengar, mulut masih bisa ngomong, kaki masih bisa jalan, tangan masih bisa bergerak, masih bisa napas. Biar kata nyesek masih bisa napas. Jantung kita masih bergerak, alhamdulillah. Lambung kita masih berfungsi, sistem pembuangan kita masih berjalan, alhamdulillah. Nikmat rezeki, alhamdulillah. Begitu. Masih ada rezeki kita. Kita hidup di negeri aman, nggak takut bom. Kita nggak takut dibom, nggak takut ditembakin. Keamanan, alhamdulillah. Terus kalau kita bilang kurang, nggak baik begitu, nggak ada syukurnya. Syukurin yang ada, nikmatin hidup, syukurin yang ada, alhamdulillah. Terus dalam momen-momen musibah, apa Nabi ninggalin sholat? Enggak, tetap ngerjain sholat berjamaah lagi. Ada namanya sholatul khauf, sholat khauf, sholat takut, sholat takut. Disyariatkan waktu perang, musuh ada di hadapan, disuruh sholat. Diatur kalau musuhnya di arah kiblat bagaimana? Shaf pertama sujud, yang belakang jaga, ya. Begitu shaf yang pertama bangkit, yang belakang nyusul, begitu. Kalau musuh di luar, di selain arah kiblat, yang ini sholat dulu 1 rakaat atau 2 rakaat, begitu. Kemudian imam nunggu, yang ini bubar, kelompok yang kedua ikut nyusul, sholat bareng Nabi Muhammad, yang tadi barusan sholat berjaga. Diatur, diakalin, biar momen jamaah jangan sampai luput, momen sholat jangan sampai luput, momen tahajud jangan sampai luput. Nabi lagi jihad, lagi perang di medan perang, tahajud di malam Badar, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, sampai sorbannya jatuh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Sebab momen-momen ini justru kebaikan ini yang menepis musibah, yang menjauhkan kita dari bala, dari musibah. Mesti protokol, oke, protokol, bismillah, silakan protokol, ya begitu. Tapi jangan dipertentangkan antara protokol sama sholat jamaah. Jangan dipertentangkan protokol dengan nuntut ilmu. Bisa protokol kesehatan, prokes, nuntut ilmu jalan terus. Prokes, kita sekarang prokes, makan jalan nggak? Prokes, makan tetap makan. Prokes, jajan tetap jajan. Prokes, tetap ke kakus. Iya kan? Prokes, tetap nonton TV. Prokes, tetap bekerja dari rumah. Dan asal tahu aja, agama jauh lebih simpel, jauh lebih simpel daripada duniawi. Dunia yang kagak dituntut ruwet urusannya. Wah, akhirat hal yang simpel. Kita sekarang sholat sejak kapan masjid kerumunan? Maaf ya, masjid penuhnya kapan sih? Cuma Jumatan doang. Di sini kalau sholat zuhur penuh sampai membeludak, kagak. Berapa? 10 shaf? Enggak. Berapa shaf sini? Anda nggak tahu? 5 shaf masjid, 5 shaf. Jadi artinya nggak bakalan ada kerumunan, tenang aja. Walaupun itu hal yang miris, walaupun itu hal yang miris, tapi di masjid dari dulu nggak ada kerumunan. Kerumunannya kalau sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, atau ada acara Maulid, nggak penuh-penuh banget juga, biasa aja. Jadi ya tidak bertentangan ibadat sama prokes, enggak. Alhamdulillah semuanya itu prosedur kesehatan dijalankan, protokol kesehatan dijalankan di majelis, di masjid, di pengajian
Kita zikir, di rumah kita zikir, nggak bertentangan dengan kesehatan. Kita puasa, nggak bertentangan dengan kesehatan. Sedekah, ketaatan beragam, bukan cuma satu macam. Jadi jangan dipertentangkan. Ambil enak aja. Oh, di tempat ini nggak bisa, tempat yang sono zonanya udah boleh. Ambil mana yang boleh, ambil mana yang enak, ambil mana yang gampang, jalanin sebisa kita. Begitu diberikan kemudahan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan taufik. Justru kejadian begini harus bikin kita makin rajin sholat, makin rajin tahajud. Mati kalau sholat, alhamdulillah matinya pas sholat. Daripada matinya nggak sholat, mendingan matinya pas sholat. Justru kita mesti makin banyak sholat, makin banyak jamaah, makin apa namanya, sholat jamaah, makin tahajud, kemudian juga makin rajin berzikir, makin banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala biar ini bala dan musibah diangkat. Kalau orang selain umat Islam ikhtiarnya cuma duniawi doang, tapi kita umat Islam ikhtiar kita dua. Ikhtiar dunia ya, dan ikhtiar yang lebih hebat yang enggak dimiliki oleh WHO. Nah, apa? Ikhtiar akhirat. Begitu. Mana lebih ampuh? Mana lebih ampuh? Ngelobi WHO atau ngelobi Allah? Ngemis ke badan kesehatan dunia atau ngemis kepada Allah yang kesehatan semua makhluk di genggaman Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatu. Alhamdulillah enak jadi orang Islam, rujukan kita lebih hebat daripada rujukannya orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat ini bala musibah dari negeri kita, dibantu semuanya. Negeri kita dibantu, pemerintahan kita dibantu, pemimpin kita dibantu, pejabat-pejabat kita dibantu, dokter-dokter kita dibantu, kemudian juga tenaga medis kita dibantu, dibimbing, orang-orang yang bertugas menjaga kesehatan di tengah masyarakat kita insya Allah dibantu, dibimbing, dapat taufik, dijaga oleh Allah. Mereka dilindungi dari penyakit, keluarga mereka dilindungi dari penyakit. Kesian, udah jagain kita, udah gitu sakit, keluarganya kesian. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari bala, dari musibah. Masing-masing diganjar, dibalas dengan kebaikan dari Allah Ta'ala dan dilipat gandakan pahala mereka. Amin.